pertanyaannya adalah gimana sih lu bisa membuat shot-shot yang sebenarnya seksi kita lihat, tapi bukan yang seronoh gitu. Kata Seka, gue sih ngeliatnya seronoh. Cuman maksudnya orang ketika ngelihat video lu tuh nggak yang kayak, seksi banget. Gini loh, kalau yang saya rasain ya, tapi nggak tahu ini relate nggak ke kalian semua. Ketika kamu berkarya nggak mikirin uang, itu lebih plong. Kayak misalkan nih, muka Faim kan udah Fuji nih. Kalau Sony mau masuk, kan bisa aja. Saya di rumah pakai Sony. Mas Faim. Kok Mas? Kita ulangi jokes itu lagi. Sekarang lagi musim ngulangin tahu. Bangun terus. Nggak dan. Who are you? Masalahnya yang nonton nggak dapat konteks apa-apa sama sekali nih. Gitu. Aku istrimu dari masa depan. Nah, itu diulangin terus. Nggak nonton. Belum. Oke. Mas Faim, welcome. Serius pakai Mas? Faim, welcome. Itu dong. Ya kan gue biar sopan. Enggak. Karena kan lu lebih tua jauh kan. Enggak enak dong. Enggak. Disclaimer, kita beda 3 bulan. 2 tahun. Ya. Emang iya? Iya. 9 berapa? 98. Nah kan? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun sama adik saya. Enggak. Bohong semua. Sama adik. Opening belum. Ya. 10 menit opening. Welcome. Faim. Wih, udah kembali lagi aja nih. Tepuk tangannya, thank you. Wih. Enggak, mereka. Oke, jadi tujuan gua ngundang Bro Faim. Wih, Bro Faim lebih keren. Kayak lebih gaul gitu kan. Tujuan gua ngundang Bro Faim di sini karena Goblok. Langsung, tapi bener jawabannya langsung. Itu saya terlalu organik orangnya, Pak. Kalau dia sistematis tuh sampai ke kebohongan tuh sistematis, bro. Kalau saya itu organik, jadi oke. Ini kan juga nggak bisa masuk jadinya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah. Opening. Bro Faim. Nggak dari situ, kejauhan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ya. Welcome di podcast ini. Guys, ini tag ke-5 kalinya, guys. Ya. Oke. Setelah banyak hal random yang terjadi ya. Tapi kita tidak akan tunjukkan apa yang terjadi karena memang hal yang luar biasa dan gue rasa nalar mereka akan sulit untuk menerima gitu ya. Tapi yang jelas welcome back. Thank you. Walaupun baru sebulan ya berarti ya dari podcast kita. Iya loh. Perasaan kayak baru kemarin aja gitu. Saya podcast di sini tapi udah podcast lagi di sini. Tapi saya bacain semua komentar yang masuk. Semua di podcast saya tersebut. Di podcast tersebut. Gue sih yang membekas ada satu sih. Apa? Dia bilang isi podcast sama yang dia omongin kalau lagi workshop sama. Oh iya. Berarti jujur dong saya. Iya jujur. Berarti kan real story lu kan? Real. Karena yang realnya itu yang workshopnya. Jadi workshop itu apa yang... Gini loh. Berarti podcast kemarin bohong. Enggak, bener. Itu benar. Bener. Saya itu bukan yang teoritis seperti Bapak Erwin. Jadi saya cuma bisa menceritakan apa yang sudah saya lewati kayak gitu. Oke. Ya memang sebenarnya kan itu yang bisa jadi story yang membantu mereka juga kan. Gak cuma story, reels juga bisa. Ini juga bisa. Facebook. Ya itu pertanyaannya. Meta. Ya. Meta apa sih? Hai Meta. Si Habibie itu. Lupa lagi gue. Meta Malisa. Pro. Facebook Pro. Facebook Pro. Emak Facebook Pro. Kan si Habibie juga main. Oke, jadi gini. Gue ngundang Bro Faim lagi di sini karena kemarin kalau kalian ngikutin Instagram gue, walaupun gue sangat jarang update gitu ya di Instagram, sama di post community YouTube juga gue ada update. Jadi gue nyobain kelas lo kemarin. Gue join, gue tontonin sampai tamat, dan ternyata di ending tuh bisa dapet kayak ijazah gitu ya, sertifikat. That's right. Dan sampai gue story juga kata Josim, Direktur Joe. Itu bisa bikin harga gue tuh naik 500%. Director Joe. Itu bisa naikin harga gue 500% dengan adanya sertifikat SAT tersebut. Wah, cocok. Tapi emang gokil sih. Maksudnya kelasnya sangat praktikal menurut gue. Dan lumayan membuka mata. Karena gini, gue gak tahu ya. Kayaknya di podcast sebelumnya tuh gue ada ngomong. Tapi mungkin gue mention lagi di sini. Gue itu pahamnya
Karena gue kan SMK. Ini juga, lu SMK juga kan? SMK gitu. Gue masuknya bareng SMK-nya. Dari dulu pemahaman gue, mungkin ini jebakan konsumtif ya, tapi pemahaman gue adalah dari dulu, kalau gue pengen menghasilkan sesuatu, karya yang menghasilkan cuan gitu ya, atau uang. Pertama, nggak bisa kamera doang. Minimal banget adalah nambah tripod. Oke. Minimal banget tripod biar bisa stabil diem gitu kan. Lalu yang kedua, gue percaya mikrofon juga penting. Walaupun bisa diakalin ya, orang ada yang pakai HP untuk mikrofonnya sambil dipegang dan lain sebagainya. Tapi biasanya gue beli 2 itu dulu. Dan dulu pun gue bikin video tuh, gue menyarankan aksesoris yang pertama dibeli tuh itu. Biar bisa bikin video minimal konten lah, yang proper. Lighting dan lain sebagainya lah, gitu. Tapi di video lu, gue gak ada ngeliat tripod. Sama sekali. Pertanyaan gue pertama, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain adalah, apakah lu kalau gawe emang gak pakai tripod? Tripod, gimbal, lensa jauh, lensa pendek, ya, focus puller bahkan, prompter, semua alat itu bukan gak ada gunanya, bukan tidak berguna, bukan jangan dipakai, bukan jangan dibeli. Itu membantu segalanya. Ya, seperti contoh analoginya, masuk nih, ini analogi yang pertama, padahal saya udah nyebutin 7 kali. Kalau kamu mau belajar bikin rendang, itu kan banyak bumbu-bumbunya, cara-caranya, bahkan berapa jam masaknya. Tapi kalau misalkan mau simple, ya coba bikin telur ceplok. Dengan cuma ada garam sama telur, jadi. Nah kalau misalkan belajar masak itu standarnya adalah rendang, maka kamu nggak mulai-mulai belajar masak. Coba kalau belajar masak itu standarnya adalah telur ceplok. Mulai nggak tuh semua orang? Lu bisa mulai start 5 menit lagi, gitu kan. Karena bahannya pasti ada. Yoi, telur sama garam. Gue suka nih. Ini makanya kenapa gue undang nih. Jadi standarnya tersebut harus disesuaikan dengan apa yang bahannya ada. Kayak dalam kasus lu adalah lu bisa pakai. Walaupun sebenarnya sih di kelasnya kalau gue izin juga ya buat nyuplik gitu ya. Kan biar lu laku. Yoi, masukin yang pas saya ganteng. Iya. Ya pokoknya di situ dipraktekkan kan ada yang pakai lighting juga kan? Ada. Cuman maksud gue lightingnya itu kalau nggak salah satu tuh bentuknya simulasi kan, kayak jendela gitu. Iya. Dan bahkan ada praktek outdoornya juga, itu sama sekali nggak ada lighting, nggak ada mic, nggak ada tripod gitu, nggak ada alat-alat. Literally cuma kamera dan lensa. Yang gue salut adalah, ternyata orang bisa ya cari cuan dengan cuma alat segitu banyak gitu. Nggak segitu banyak sih, segitu sedikit. Ya. Gitu. Dan ya menurut gue itu sangat actionable gitu buat teman-teman yang mungkin relate. Tapi gue nggak tahu, mungkin nggak sih kayak klaim gue di awal tadi, mungkin nggak sih kalau sebenarnya semua itu tuh jebakan konsumtif. Kayak gue taunya harus beli mic, apalagi mic wireless kan zaman sekarang. Coba sebutin brand mic wireless. Holyland, terus DJI, terus Saramonic, terus banyak banget. Synco, Seven Rims, Sennheiser, Godox. Jadi maksud gue kelihatan kan mana yang reviewer, mana yang Amaran juga punya mic loh. Itu kan lampu tuh, punya mic. Hampir semua, Takara punya mic, hampir semua punya mic. Kopi Kenangan, Luko nggak nyambung ya. Terus tapi maksud gue ya itu mungkin jebakan konsumtif kali ya, kayak karena gue sampai punya paham tuh ya mic adalah salah satu paling krusial kalau lu mau cari duit pakai kamera. Ya. Tapi lu berhasil membuktikan dari kelas lu ternyata enggak. Tapi di dunia itu paradoks. Mulai seru nih gini-gini nih. Orang bilang jebakan konsumtif itu ada orang emang terjebak. Gua dong. Tapi orang yang justru membantu dengan adanya alat-alat itu, yaitu helpful banget buat workflow dia di lapangan. Maka dia nggak bakal bilang itu jebakan konsumtif. Karena hidup itu paradoks. Nasi itu kalau dimakan, bikin kamu bertenaga, berlebihan jadi diabetes. Bahkan oksigen, nah ini kata Mbah Tejo, bahkan oksigen itu bikin kamu hidup. Tapi kamu tahu yang bikin sel-sel badanmu tua itu adalah oksigen. Oh iya? Iya, jadi hidup itu paradoks. Nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Termasuk tentang pemilihan alat. Berarti yang gue lakukan tadi juga oversimplification, oversimplifying. Gue bilang itu jebakan konsumtif tuh. Bagi sebagian orang benar yang sudah terjebak ya. Tapi bagi sebagian orang yang itu yang merasa membantu alatnya, membantu workflow dia di lapangan, ya enggak. Gitu. Oh berarti aman. Sebenarnya buat gue membantu sih. Nah,
Ya, buat kerjaan gue membantu. Rubah. Cuma emang gue punya belasan yang nggak sebutuh itu juga sih. Ya, tapi saya main ke kantor ini isinya alat semua. Kamu tahu saya lewat sampai miring-miring gitu. Gila. Apa emang isinya? Mobil? Gimbal ada 14. Naik terus kayak tiap cerita sama orang angkanya. Lengkap. Dari 7, 10, 12 gitu. Tapi ya itu menurut gue pelajaran yang cukup berharga sih ketika, dan gue suka tadi kata-kata lu, ketika yang penting lu coba dengan bahan yang ada gitu ya. Lu coba dengan kamera yang ada, kamera dan lensa gitu. Nah, saya lanjutin. Tadi yang standarnya rendang ganti ceplok. Kalau ceplok itu kan mulainya gampang karena telur sama garam. Kalau nggak ada garam gimana? Ide. Itu senjatanya di ide. Kalau kamu bikin ceplok nggak ada garam, telurmu jangan terlalu matang. Karena rasa telur ketika matang 2/3 sama setengah matang itu beda. Oh iya? Iya. Atau kamu bisa dibentuk jadi lebih menarik. Secara rasa nggak ada asin-asinnya tapi bentuk telur itu lebih. Oh, jadi ada value dari bentuk. Ya, tapi bahannya cuma satu, telur doang. Kok bisa gitu loh? Atau adanya susu di kulkas, telurnya pakai susu. Yes. Bisa juga kan? Yang kanan mungkin telurnya. Jadi kita ambil. Bahaya banget ini. Telurnya emang telurnya. Gitu. Oke. Tapi poinnya gue rasa kalian juga nangkep ya. Dan menurut gue itu poin yang gue pengen angkat lah. Karena tujuan gue di sini adalah gue pengen bahas lebih spesifik yang bisa dipraktekkan sama teman-teman. Karena gini, kalau dari kelas lu prakteknya oke. Praktek bahkan sampai 3 kali. Oh iya, sama kemarin lu ada bahkan kan suntik materi baru kan? Guys, jadi teman-teman yang nonton podcast ini ya, saya masuk kamera 1, kamera 2, kamera 3. Yes, saya bikin kelas itu lifetime. Selamanya. So, selama saya masih aktif di kehidupan online, itu kelas ada, jangan pernah dihapus kememberan kalian karena saya bakal suntikin materi-materi baru. Nggak nentu, nggak harus tiap minggu, nggak harus tiap bulan. Tapi kalau saya kepikiran sesuatu dan saya bikin, saya masukin ke situ. Jadi buat teman-teman yang udah selesai, udah dapat sertifikat, bahkan udah hatam ya, mungkin suatu saat saya bikin hatamannya bulan depan gitu lah. Untuk kelas set. Ya kan? Iya, seru. Tapi Pak Rom Erwin ya itu keputusan pribadi lah ya. Lu tidak membuat kelas yang berbeda untuk si editing kemarin. Atau kalau misalkan genre beda banget bisa baru jadi kelas bisa baru. jadi. Tapi kemarin itu kan memang value. Apa coba dasarnya lu menyuntikkan itu tuh apa? Menyuntikkan materi itu. Banyak yang request. Jadi coba ada editingnya dong. Oh, jadi berdasarkan respons dari si penonton juga. Tapi memang seru sih. Lu kan bentuknya live editing gitu ya. Gue di situ bisa ngeliat kayak sebenarnya lucu. Kalau gue sih gue nggak akan bikin kayak gitu ya. Karena buat gue pemilihan footage, pemilihan lagu pasti prosesnya panjang banget. Saya pun nggak pernah mau bikin gitu karena apa? Materi editing itu pasti paling bete. Dan saya tuh tidak bisa mengentertainkan suatu percakapan ketika saya ngedit. Betul. Nggak bisa, bete aja, pasti bete. Orang ngeliat saya ngedit itu pasti bete. Buat saya pribadi. Tapi ternyata banyak orang yang emang pengen lihat juga gitu prosesnya. Dan memang jadi bisa lihat tahu prosesnya gitu. Yes. Karena lu kan menjelaskan juga kalau shot ini bisa dipakai untuk ini. Ini lebih fierce, ini lebih ini, lagunya juga. Menurut gua oke, kalau teman-teman udah join dan di awal-awal ya, waktu itu sebelum disuntik materinya, boleh tuh buat dicek materinya karena dan shortcut-shortcutnya juga lo ada tunjukin kan, ada kamera atas di situ. Ya itu oke banget menurut gua dan ya fair lah. Kalau coba ngedit? Gue sebenarnya di situ mempelajari kayak thought prosesnya aja sih, cara lu untuk. Karena gue DaVinci sih gue nggak pakai ya. Gue kan Premiere. Dan gue sekarang memang jarang ngedit juga. Cuman ya gue bisa melihat prosesnya dan gue merasa untuk orang lain value-nya ya gue rasa itu cukup. Saya nggak pernah pakai Premiere tuh. Masa? Sama sekali. Iya, karena standarnya kan videografer pakai Premiere katanya. Bahkan mayoritas. beberapa lowongan kerja sebagai videografer itu Premiere standarnya. Nah, saya belum pernah pakai Premiere sekalipun. Dari Movie Maker ke Vegas Pro, terus ke DaVinci. Jadi Premiere belum pernah.
Nah itu, jadi ya itu kan preferensi masing-masing juga. Yeah. Tapi maksudnya kalaupun kalian pakai software yang berbeda, kayak gue pakai Premiere nonton video tersebut, tetap ya gue rasa ada value-nya sih. Karena toh prosesnya ya sangat berbeda lah. Gue kan biasa bikin review kan. Ya. Sedangkan lu bikin ya personal profile tersebut, oh ternyata itu penentuan kenapa pakai itu, cuttingannya dan segala macam gitu. Dan gue bisa lihat yang prosesnya cepet, beda banget lah. Lu kayak tentuin, lu pindahin ke atas gitu kan di situ, terus apa shortcutnya G ya? Ya, itu shortcut yang di keyboard saya. Ya, itu setting sendiri sih sebenarnya. Cuman ya itu ada proses yang gua rasa, oh iya ini untuk tipe job tersebut seru sih. Ya. Nah, tapi yang gue juga pengen angkat banget adalah soal personal profile-nya sendiri. Ya. Kayak yang kita bahas di podcast sebelumnya. Karena kan lu ngerjain personal profile tuh potensinya gede kan. Lu punya klien beberapa. Menurut gua agak effortless. Yang tadi gue bilang, alat cukup kamera sama lensa gitu kan. Nggak ada mic, nggak ada... Ya kalau misalkan orang mau bervariasi boleh. Cuman minimal kamera sama lensa doang kan. Gitu. Dan menurut gue, orang-orang di level manapun, di posisi dimanapun, menurut gue harusnya bisa mempraktekkan personal profile yang lo lakukan. Dan gue rasa mereka juga bisa untuk memonet itu sebenarnya kan. Nah ini yang pengen gue angkat. Gitu. Jadi personal profile ini kan ya nggak mungkin juga lu simpen sendiri ini adalah genre gue, padahal kan klien jutaan kan, mereka bisa kejar juga. Nah gue pengen angkat itu, gue rasa gue pengen korek kayak dari lu nih yang bisa mereka praktekkan untuk mereka udah punya ilmunya lah untuk bikin videonya, udah punya ilmunya dari kelas lu. Tapi yang gue lihat memang belum ada poin yang jelas untuk action yang bisa mereka lakukan untuk mulai bikin yang semacam personal profile tersebut. Perbandingan logika simpelnya gini. Tentang monet. Monet itu apa? Monet, lu nanya gue? Iya. Menduitkan lah gitu, menghasilkan uang dari itu. Yang ngasih uang siapa? Allah. Klien dong. Masya Allah. Iya benar-benar. Itu jawaban itu tepat. Yang ngasih uang Allah. Ya. Nah, gue yang trigger sendiri sih. Gue yang ini sih salah gue sih. Benar. Alhamdulillah utawi sekabiane puji kulillahi keagungannya Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh wadinilan ing itu loh. Jadi kok bahasanya kayak ada campur-campur. Jawa. Oh itu Jawa. Itu kitab Sapina. Oh nggak tahu. Kita lanjut dulu. Ya itu tentang Bapak ngebahas ketuhanan soalnya. Nah yang ngasih uang Allah. Tapi nggak mungkin Allah terus ngasih ke kamu kan nggak mungkin. Jadi yang ngasih uang siapa? BI. Yang ngasih uang siapa? Klien. Ya. Klien kan bener kan? Klien tuh manusia. Manusia dong. Orang kan? Orang. Yang ngasih uang orang. Yang ngasih job orang. Ya berarti yang ngasih rezeki berupa monetize itu orang. Orang kan? Bener. Nah kalau fotografer, videografer, lalet, gunung, pemandangan bisa dapat uang, masa lu sebagai fotografer, videografer orang nggak bisa dapat uang? Iya juga sih. Direct gitu ya. Di luar sana banyak fotografer, videografer yang cuma motret lalet itu bisa dapat uang. Yang cuma motret gunung, bikin video gunung. Lu jangan cuma motret, cuma dari pertama cuma motret. Enggak, maksudnya ini kan lagi bridging ke dawar gitu. Kan harus ada cuma der kemarin gitu. Dari podcast yang pertama. Enggak. Maksudnya rezekinya itu kan, monetize itu kan datangnya dari orang. Dapat uang juga dari orang. Nah, banyak fotografer, videografer yang nggak motret orang aja bisa dapat uang. So, fotografer dan videografer yang motret orang berarti harusnya bisa dapat uang. Persentase dapat uang jauh lebih besar. Dan personal profile itu pasti ngesut orang. Iya, karena namanya juga personal profile. Tapi gue nggak tahu deh, gue takutnya malah jadi gue menginikan sendiri ya. Tapi menarik. Maksudnya kalau kita motret gunung, motret ulet, motret apa, sebenarnya kan uangnya dari orang juga kan? Iya. Cuma kita yang dimotret bukan orang gitu. Tapi kita mencari kayak jalur uangnya dari mana gitu kan. Sedangkan kalau kita kliennya langsung orang, ya udah orang. Ya orang itu udah yang bayar juga gitu kan. Jadi direct banget gitu ya. Jembatannya lebih pendek. Iya juga ya. Jembatan ke monetize-nya lebih pendek. Dan apakah lebih mudah untuk dipraktikkan? Iya. Kenapa kacang? Why not? Iya toh. Betul. Nut itu biji. Why not? Kenapa biji kan nggak enak? Ya benar nggak enak. Kenapa kacang? Oke. Gitu.
Ya cukup gambaran itu aja udah masuk. Berarti salah satu genre yang paling dekat dengan monetize adalah ketika kita mengcapture manusia. Oke. Sekarang gini, gue akan kasih real case aja lah. Gue kan udah tamat nih kelas lu, maksudnya. Hatam, udah hatam. Gue udah tahu cara bikin videonya, oke, hard skill-nya gue udah paham. Gue merasa ya mungkin gue bisa. Gue juga belum praktekin sih, mungkin gue bisa. Tapi langkah apa yang harus gue lakukan setelah gue tamat dari kelas lu untuk menuju ke gue bisa menghasilkan monetisasi tadi? Berkarya dengan hal yang paling simple, dengan orang-orang terdekat. Jangan orang yang jauh, susah. Orang yang terdekat dulu. Kalau pakai lensa tele? Orang yang terdekat bisa dijauhin. Benar. Cuma orang jauh didekatin belum tentu bisa ya? Belum tentu bisa. Kita agak filsafat gitu jadinya sekarang ya. Yoi. Yeah. Kamu tahu takdir itu apa? Jadi Iya. kita bisa mulai dulu untuk coba dengan orang terdekat. Tapi berarti sebelum masuk ke ranah profesional, paling minimal menurut lu adalah buat karyanya dulu. Iyalah. Portofolio. Betul. Ya itu no debat ya sama sekali. No debat. Kita tuh berbanding terbalik sama model. Maksudnya? Nah, kalau videografer makin banyak portofoliomu dilihat bagus, oke, itu makin laku. Tapi kalau model ada kebalikan justru malah bro. Ketika muka lu udah ada di produk A, maka produk B nggak bakal mau pakai. Ada gitu. Emang iya? Adalah. Contoh? Jadi ada beberapa mungkin brand besar yang pengen model tuh dengan wajah yang eksklusif nih, belum ada di. Oh, justru yang dicari belum ada yang isi. Maupun nggak semua ya, Iya. tapi ada part itu. Nah kalau di videografer tidak berlaku itu. Jadi bikin karya sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, dan pastiin grafiknya gini. Tapi kayaknya di videografer juga masuk. Oh nggak tahu sih, malah jadi rebutan kali. Kayak misalkan nih, muka Fahim kan udah Fuji nih. Kalau Sony mau masuk, kan bisa aja. Saya di rumah pakai Sony PS4. Gue Dari PS2 loh saya pakai. emang orang ini suka membahayakan karir sendiri ya. Ya tapi bener, iya bener itu Sony kan? Iya benar. Sony juga ada yang ini. Wow. Tahu lo? Nggak pakai Y, pakai I. Wawai. Sony wow. Nggak pakai Y, Sony-nya pakai I. Wow. Tadi yang gue ganti huruf apa? Ya pokoknya itu. Berarti pertama portofolio, kolaborasi mungkin atau kolaborasi itu tahap kedua kali ya setelah, karena kan kalau kolaborasi bisa mulai kapanpun dengan level yang sejajar. Ketika portofoliomu ada di level 2, maka mengajak kolaborasi orang di level 2 masih gampang. Tapi kalau portofoliomu ini level 2, terus ngajak kolaborasi orang yang ada di level 8, susah. Paham nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi naikin portofolio sampai bisa kolaborasi dengan level-levelnya. Misalkan gua ngajak collab Elon Musk kan kayaknya susah kan? Iya, susah. Walaupun lu pernah menyaksikan sendiri Elon Musk ngechat gua kan? Itu Mas Elon. Iya. Bukan Elon Mas Musk. Elon. Nah. Iya. Keren nih, jawabannya bagus nih yang ini, silat-silatnya. Oke. Terus, nah ini mungkin menarik. Kita bahas sedikit aja lah, nggak usah terlalu panjang. Tapi, ada apa? Nggak, saya mau nyembur balik AC-nya. Dari tadi nyembur saya. Dingin banget. Nyembur balik. Bau. Oke, ini balik lagi ke study case-nya gue lah gitu ceritanya ya. Gue udah Study case. kolaborasi dengan orang-orang terdekat gitu kan. Gue udah punya karya nih. Ya. Nah sekarang gue pengen coba masuk ke profesional. Oke. Lu punya tips gak sih? Untuk gue menentukan harganya tuh wisely. Yang bijak tuh gue kayak cara menentukan harganya berapa? Misalkan gue udah mau masuk ke ranah profesional. Udah mau dapet duit lah gitu. Ini saran atau pengalaman? Ya boleh berdasarkan pengalaman lu juga sebenarnya. Oke, kalau pengalaman sih, saya nggak pernah berpikir terlalu berat untuk penentuan harga. Saya cuma yang ada di pikiran saya itu gimana bikin gambar bagus. Setelah pulang gimana ngedit biar bagus. Gimana karya itu bagus disenangi saya sendiri, disenangi model, disenangi klien. Nah, itu yang selalu saya pikirin. Tapi lama-lama kok naik grafiknya. Bagusnya saya dulu segini, sekarang bagusnya segini. Nah, ya yang pernah saya bilang di podcast sebelumnya, ketika udah menjadi ahli, bukan kamu cari uang, tapi uang yang cari kamu. Nah, so, penentuan harga itu, kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya, sibukkan dirimu dengan karya. Sibuk berkarya, bikin yang bagus terus, grow up portofolio, grow up selera. Sampai suatu saat, ya harga itu ngikut sendiri.
Nah, tapi ada juga yang harga tendang aja. Ada yang nanya harga udah dia patokin sekian. Mau oke, enggak ya udah nggak apa-apa. Dengan catatan nggak salah. Dengan catatan kehidupan dia emang udah settle juga gitu loh. Jadi bisa seperti itu. Nggak butuh-butuh banget. Nggak butuh-butuh banget, tapi portofolio dia terus naikin sampai akhirnya yang harga tadi tinggi itu dimakan juga sama klien. Ada juga yang emang progresnya strategi marketing harganya jalan. Contoh-contoh 12 bulan. Bulan pertama gratis, bulan kedua 500.000, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1.500.000 terus. Sampai akhirnya dia nemuin nominal yang pas dengan jumlah job. Menemukan keseimbangannya. Yang dia nyaman mengerjakannya dan nggak jadi kepepet duit juga gitu ya. Exactly. Dan lu sebenarnya tipe orang kan beda-beda ya, gua rasa. Lu mungkin tipenya yang tadi, lu fokus di karyanya. Yang pertama. Cuman kan memang yang pengen gue bahas di sini soalnya nggak semua orang kan tipenya kayak gitu kan. Ya makanya tadi sempat ada mention juga ya kalau bisa kalau yang udah settle gitu ya. Gini, gue nggak tahu lu startnya dari mana, tapi di pengalaman lu ketika lu mengejar karya tersebut, emang lu nggak ada kepikiran bini gue makan apa ya gitu? Enggak ya? Dia nggak pernah masak, makan di luar terus. Cirebon, kan pakai duit. Cirebon makanannya murah. Iya kan? Oh iya. Cirebon makanannya murah. Oh, iya. 60.000 bisa makan enak berdua. Iya. Belum minum, makan doang. Iya, tapi kan nggak semua orang sebenarnya relate kan dengan harga makanan Cirebon yang semurah itu gitu. Tapi kan maksudnya ada orang-orang yang salah nggak sih, misalkan kayak gue gitu mau mulai gue ini, tapi gue tuh mikirin gue akan dibayar berapa tuh gue pikirin banget. Salah nggak? Karena yang gue lihat memang orang-orang yang kayak lu yang sukses di dunia fotografi videografi biasanya emang argumennya tuh di art terus sih. Maksudnya fokus ya. Jawaban saya simpel gini. Mikirin dibayar berapa itu nggak salah. Mikirin banget dibayar berapa itu salah. Distraksi. Apa itu distraksi? Distraksi. Iya. Distres. Gitu. Jadi kalau yang banget itu salah. Oke ya. Ada satu poin yang gue suka sebenarnya di kelas lu, yang teman-teman bisa praktekin juga ya. Itu ada poin 222. Poin apa? Poin 222. Mana tadi? Di setel banget kan bisa di-cut. Ada nih. Ini bentar. Benar gak? Copyright kan nih? Durasinya berapa? Kan cuma 2 detik itu doang. Iklan panjang sih. Ini iklan. Enggak, pas dua-duanya aja saya play. Bentar saya. Iklannya 2 lagi. Saya udah nggak ini. Iklannya 2. Tapi saya kayaknya naik kereta pulang saya harus subscribe ini sih. YouTube. Sinyalnya lagi. Skip. Ya, jadi dengan metode 222. Ya, itu kan di dalam kelas lu. Ada metode 222. Iya, dan gue udah nonton juga. Menurut gue sih bisa dipraktekkan. Tapi kan salah satu poin yang ada di 222 tersebut adalah, menurut gue ya, itu ada poin yang kayak tadi gue jelaskan. Ketika gue denger materi tersebut, bisa nggak sih gue kayak menjalani itu? Bisa banget. Bahkan beberapa yang udah masuk ke Satsesut, banyak yang bilang bahwa salah satu materi yang relatable itu materi 222 itu. Tahu nggak sih ada jingle-nya? 2 masukin di YouTube ada. 2 Mansur S. 2 kali. Terinspirasi dari situ? Enggak. Baru nemu tadi. Baru nemu tadi. Pas banget gitu. Tapi itu maksud gua sebenarnya kan ya 222 itu kan sebenarnya susah ya kalau kita jelasin di sini, soalnya gua nggak bisa bocorin juga jadinya orang habis ini belum ngobrol. Tapi materi 222 itu bisa dijalankan oleh semua orang to be profesional. Oke, dan sebenarnya fleksibel kan. Yes. Tidak paten. Cuma memang lumayan esensial gitu ya buat dibikin. Tapi kita jangan terlalu bahas ke situ lah, karena nggak enak juga. Mereka nggak dapat konteksnya kan, karena mereka tidak nonton di dalam, karena yang nggak enak tinggal juga masuk aja gampang di sini. Apalagi ada kode promo yang baru. Iya, kita kasih kode promo baru dong. Sepele. Sebelum lanjut coba. Oh, yang kemarin udah mati emang kode promonya. Kamu tahu kan? Gua coba sih nggak bisa. Iya, jadi dibikin sebulan dong, pelit banget lu. Tapi nggak tahu perlu ada kode promo baru nggak sih? Nggak usah promo, kayaknya nggak perlu deh. Extech kayaknya teman-teman Extech itu nggak perlu promo. Udah, ini panjang banget nih. Lanjutin pertanyaannya dulu. Oke, ya gue lanjutin dulu pertanyaan gue. Ranah profesional.
gue merasa gini kan, gue juga banyak belajar dari lu as a person kan, di luar dari kelas itu. Nah, gue merasa memang ada hal yang menurut gue agak missing, bukannya salah ya, bukan salah, missing gitu. Kayak gue merasa sih ada materi yang lebih seru bisa diangkat seputar lu dari segi bisnisnya ya. Karena kan di dalam materinya memang ada bisnis juga. Cuma gue pengen mungkin materi ini gue isi di sini nih di podcast ini tentang lu itu kan punya klien, klien untuk cari duit dan klien untuk cari koneksi. Yang lu pernah cerita juga sama gue waktu kita jalan ke Bandung. Yes. Dan menurut gue itu hal yang menarik sebenarnya buat di-elaborate. Tapi waktu itu belum ada. Mungkin itu bisa jadi materi tambahan juga kayak yang editing lu kan. Yes. Ya kan, mungkin nanti bisa nextnya. Tapi maksud gue di-elaborate aja dulu di sini. Perlu nggak sih sebenarnya harus ada dua begitukah? Dan apakah bijak ada yang klien untuk cari duit dan klien untuk cari koneksi? Perlu. Elaborate. Klien yang untuk cari uang, ini contohnya. Tadi perasaan udah bahas ya? Di Javu kan ya? Kayak pernah gitu, kayak pernah ya. Nih, contoh ini lobang klien yang untuk cari duit. Maksudnya saya perumpamain, saya analogi ini klien untuk cari uang, ini klien yang untuk cari apa tadi? Koneksi. Tapi ada ketika disatukan tuh, ada lobang di tengah. Nah, jadi ada juga harus ambil beberapa klien, ya ada beberapa klien yang bisa memberikan harga bagus dan juga bisa memberikan koneksi bagus. Oke. Jadi, gimana cara membangunnya? Gimana bisa dapat klien untuk cari uang sama klien untuk cari koneksi? Kalau klien cari uang ya jelas klien untuk cari uang ya. Maupun beberapa artis ya bukan industrial itu ya nggak sibuk mencari uang, gitu lah, sibuk berkarya. Ini bakal kebangun sendiri. Jadi apa ya? Masuk lagi hidup tanpa rumus tiba-tiba bagus gitu loh. Oh ya, kayak yang podcast sebelumnya. Cuma gini, maksud gue, kalau klien cari uang itu kan semua klien cari uang lah gitu. Maksudnya kita cari rata-rata namanya bisnis, klien itu kan untuk dapat duit gitu. Itu kan value yang kita tawarkan mereka bayar gitu, itu klien. Tapi seperlu itukah ada diagram yang klien untuk koneksi? Seefektif itukah? Karena lu kan ya itu punya klien untuk cari koneksi. Dan mungkin ada real case-nya nggak? Real case di teman-teman saya banyak. Klien yang untuk cari. Banyak. Kemarinnya saya ngobrol sama salah satu makeup artist di Bali. Dia bilang setelah dia make upin salah satu seleb di Indonesia, terus di sosmednya diposting, akhirnya dia dapat job-job banyak tuh. Karena banyak orang Indonesia tuh yang pengen di make upin sama makeup artist yang sudah make upin ini, gitu loh. Itu tuh banyak begitu. Jadi sama aja videographer juga pengen orang di shoot atau masuk ke Instagram seorang videographer ini yang sudah memvideokan ini. Ada alur seperti itu ada. Dan itu menciptakan value. Ya jelas lah menciptakan value jelas. Cuma banyak atau enggaknya garisnya tipis. As a person, lu sebagai pribadi dengan pendapat subjektif lu, nggak masalah. Lu adalah tipe yang lebih cari lingkaran yang mana? Antara cari duit tadi sama cari koneksi. Yang tadi di materi sebelumnya saya bilang bahwa saya cari portofolio kan, cari karya, cari gambar bagus. Nah sebenarnya nggak ada di keduanya tuh kan kalau cari itu. Nah tapi gimana dapat gambar bagus, karya bagus? Yaitu ini Pak, yang tengah-tengah ini nih. Yang gini nih. Ya, yang tengah-tengah itu sebenarnya. Jadi yang tengah itu sebenarnya. Tapi gini loh, kalau yang saya rasain ya, tapi nggak tahu ini relate nggak ke kalian semua. Ketika kamu berkarya nggak mikirin uang, itu lebih plong. Lebih tenang. Lebih plong. Bahkan nyaris semua job saya tuh nggak mikirin bayaran. Cukup yang mikir bayaran tuh mereka, bukan saya. Jadi lu ada nggak dalam job-job lu yang di hari ini, di tahun ini lah, yang lu kerjain tanpa lu tahu harganya berapa? Loh, tadi meeting, deal, nggak tadi meeting, deal semua kita fix besok kita shoot, ya tim saya yang shoot karena saya di Jakarta, itu di luar kota, full semuanya dan udah deal tanpa ada nominal. Kemudian kita ngomongin nominal setelah deal. Tapi potensi lo jadi kecewa nggak pas dibayar nih misalkan? Oh enggak, karena saya tahu
Ini Ya tetap ada ekspektasi, maksudnya kewajaran di situ gitu ya dari kliennya. ya karena ini salah satu instansi yang berbudget bagus. Tapi pernah nggak ada kayak, maksudnya gini, orang kan juga suka, misalkan usaha BUMN gitu, mau kasusnya juga banyak sebenarnya kan. Kalau yang kayak di segmen-segmen tertentu punya ekspektasi, wah ini mah pasti duitnya banyak, karena kita kan suka begitu kan. Nah, ternyata yang ada program-program besar, terus karena lu tidak ngomongin nominal, dia seenaknya lu dibayar jauh di bawah standar lu. Pernah nggak terjadi? Iya, kalau bilang pernah, cuma nggak sering. Dan lu nggak masalah dengan itu? Bentar, saya masih inget pernah apa enggaknya. Tapi pastinya pernah ya dulu ya. Yang begitu-begitu pernah, tapi ya aneh juga sih, kalau nggak pernah aneh juga sih. Iya, hajar aja dulu gitu loh. Hajar sampai dapat, saya dibayarnya dengan karya yang bagus. Nah, tapi ya buat saya itu proses. Sampai suatu saat orang nge-hire tuh udah bisa menghargai sesuai dengan kapasitasnya. Oh iya, bagus sih. Itu proses. Jadi sebenarnya ketika lu walk away dari project tersebut dibayar bagus atau enggak, ada hal yang lu pelajari juga sih ya. Betul. Dan mungkin instingnya jadi lebih tajam lah gitu. Oh, ini mah perusahaan omong kosong nih gitu. Atau That's right. Suatu saat kita bisa meng-accept atau reject. Enggak. Kenapa sih enggak? Capek. Selesai. Iya, satu kata doang. Dan mungkin masuknya karena iya sih, poin pengalaman juga sih. Jadi mungkin karena lu berkali-kali, yang penting coba. Lu akhirnya punya feeling gue nggak enak sih sama perusahaan ini gitu ya. Gitu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi lu bisa kayaknya feeling banget. Udah jenis videonya kompleks, konsepnya ribet, syutingnya lama, nunggu orangnya juga lama, revisinya berkali-kali, pencairannya 1,5 bulan. Repot nggak tuh? Harga nggak bisa tinggi. Misalkan ini contoh, nemu yang begitu kan ribet juga. Tapi itu jadi sebuah pengalaman. Iya. Jadi lu tahu mungkin tabiat di depan orang yang perusahaannya begitu kayak mulai kebaca kali gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan 1 bulan kamu nggak ada job, adanya itu doang ya udah ambil aja buat ngisi kesibukan. Tergantung background tiap orang. Cuma poinnya balik lagi mungkin biar tetap bisa enjoy ngerjain itu adalah poinnya fokuskan di karyanya. Nggak usah mikir harga. Nggak usah mikirin harga. Ya sebenarnya itu hal yang mungkin perlu dilatih ya, karena buat gue pribadi sih nggak usah mikirin harga. Tapi walaupun gue bisa ngomong sekarang kayaknya nggak usah mikirin harga tuh agak naif gitu kan. Tapi kayaknya sih gue juga merasakan itu hal sih itu. Awal-awal bikin. Iya, ya? Karena ya udah, yang penting gue punya sebuah portofolio. Gue pernah bikin kelas tau. Tuh, kelas apa? Gue style di sini ya. Gue juga pernah bikin Maksudnya kelas. biar saya balas gitu. Bukan. Kamu beli kelas saya beli kelas kamu gitu. Maksudnya iya ada. Saya nonton podcast Erwin. Bukan podcast. Dia review apa gitu. Terus ada kelas dia zaman dulu yang cuma gini doang. iya, dan yang itu harga kurus kelasnya kering gitu. 700.000. 700.000 gila. Keren banget lo Bapak. Yang nentuin harga kan bukan gue. Gue dibayar underpaid lah. Karena gue masih kuliah waktu itu. Tapi ya maksud gue gitu. Itu kan berarti gue ngerjain sesuatu yang ketika gue masih butuh makan kan. Sebenarnya kondisional ya. Belum keto. Iya masih butuh makan. Keto mahal, Wak. Ah. Keto mahal. Iya, tapi maksud gue bilang naif, tapi kayaknya sih orang harus merasakan itu ya. Sebenarnya itu kan pelajaran juga, bukan untuk dihindari ya. Yes, Tetap untuk dicoba. Of course. Tapi dalam prosesnya juga kadang ada cibiran. Iya. Contoh ngerusak harga, gitu. Iya. Ada juga. Jadi ya sah-sah aja. Iya sih. Tapi ya di samping itu mungkin kelas gue nanti boleh dicuplik. Ya itu gambaran kalau lu di tahun 2019-2020 700.000 mau belajar video. Kelas itu pilihan. Sekarang udah ada satu sejak. Erwin Kurus lebih mahal ya? Jauh sih. Cuma itu beratnya berapa itu? Tadi kan ditayang itu. Itu 76 berat deh kayaknya. Itu 76. 76. Nggak kelihatan kayak 76 loh. Itu 75 loh. Jarum. Langganan yuk, gitu ya. Kok gitu? Emang gitu? Iya, jarum 76. Iya. Langganan yuk. Emang iya? Emang ada langganannya? Emang iya Kak? Emang iya? Enggak kan? Enggak ada yang gitu. Apa itu iklan versi Cirebon? Bisa jadi yang masuk ke Cirebon. Saya tuh lahir di Cirebon, SD Cirebon, SMP Cirebon, SMA Cirebon, kuliah Cirebon. Luar biasa. Saya bukan tipe orang yang suka Emang kampus traveling. apa ada di Cirebon? Institut Agama Islam Negeri Cirebon. Udah, nih soalnya jadi
Kesono lagi ternyata topiknya gue kegiring terus ya sama dia ya. Oke. Topik saya bundar. Oke. Jadi tadi kita sudah mengcover beberapa hal yang gue pengen tahu gitu ya seputar yang teman-teman juga bisa praktekin. Menurut gue gitu soal cari koneksi apa segala macem, dan emang ya bener sih telan aja ya, kayak kita ngerasain dibayar underpaid lah, kita ngerasain ini, yang penting coba fokus di karyanya. Karena ya gue dulu walaupun gue sih nunjukin sekarang cuma jadi kayak bahan candaan doang, tapi dulu ketika gue punya kelas itu sih hal yang membanggakan ya. Karena itu filmmaking with DSLR. Wow, pada zamannya orang belum banyak. Belum banyak. Dan dirimu ada di situ. Gue prestasi sudah menjadi pengajar. Gila. Belum punya S1, Pak. Praktisi. Gitu. Praktisi, bro. Cuma ya mereka... Emang sekarang udah S1 ya? Dulu. Kelar. Jurusan? Lu seneng banget. IPK? Wisuda? Gini. Biar sama-sama sombong. Enggak, jurusan apa? Broadcasting. S1? Ngambil S1. Ngambil S1. Okay. Tapi gue nggak lulus. Ya. Gue berhenti di skripsi. IPK gue 3,6. Kenapa berhenti? Kurang menantang. Dan gue nggak tahu ya. Ini sih kalau yang gue rasakan di level, nggak tahu ya, kayak kurikulum pendidikan kita emang agak terlambat sih. Karena waktu gua kuliah, gua kan udah review barang kan. Bahasa barangnya dengan bahasa di praktisi orang-orang di televisi saat itu, karena dosen gua kan orang TV kan. Tertinggal jauh sekali. Lu tau nggak? Kita kampus kan, gua satu kampus beda sama mereka berdua. Oh, satu kampus. Satu kampus. Yang lulus cuma yang belakang. Mirip. Yang lu enggak kan? Nah, kalau dia males. Gak bisa bela dia nggak di depan kamera, nggak bisa bela diri. Emang kamu nggak lulus tapi rajin gitu? Oh, rajin sekali. Oke. Kan sekali doang rajinnya. Iya sih. Terus? Soalnya udah ada ST. Nggak gini, tadi gue pengen bahas soal materinya tuh terasa sangat tertinggal. Lu tau nggak kalau kita mempelajari film saat itu, bukan film sih, broadcasting kan? Iya. Ya kameranya juga tidak ada mempelajari mirrorless. Ya. Full HD itu adalah resolusi yang dipanggul kan? Tidak kita pelajari, Pak. Dulu tuh masih 540 kali 480. Waduh, saya nggak tahu. Kalau nggak salah ya, gue juga agak-agak lupa lah. Tapi, berapa tuh? Jauh banget sama yang gue... Karena gue reviewer kan, dan gue ngikutin teknologi, ya gue juga nonton review orang luar gitu. Ya. Dan gue bener-bener asing sama yang gue pelajari di perkuliahan. Tapi di perkuliahan bukan berarti nggak penting ya. Gue banyak hal yang didapat di lingkungan kuliah, cuma bukan di kurikulum kuliah gitu. Okay. Kau mau masuk jurusan yang cukup menantang? Jurusan apa? Dakwah. Oh yeah. Saya suka menantang diri itu ke arah yang sesuai goal saya. I see. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Iya, ini ada pertanyaan titipan dari Sekapito. Dia nanya. Pertanyaan titipan. Ya. Lu kan banyak ngesut. Jorok ya? Tadi jorok ya? Enggak, potong. Titipan. Oh. Titipan. Tapi bisa di-cut kan? Bisa ditut gitu. Ih, lucu ada tutnya. Tut. Tapi. Kok tapi? Iya bener. Pertanyaan titipan. Sekarang nanya. Lu kan suka ngesut seksi-seksi model. Bukan suka, sering. Oh, nggak suka? Suka. Ada suara hatinya kedengeran. Ini suara ini. Suara ini. Sering. Kalau suka, semua yang saya suka. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih lu bisa membuat shot-shot yang sebenarnya seksi kita lihat, tapi bukan yang seronoh gitu. Kata Seka, gue sih ngeliatnya seronoh. Cuman maksudnya orang ketika ngelihat video lu tuh nggak yang kayak, seksi banget. Kayaknya itu jelek banget deh. Gue masukin itu. Kayaknya itu jelek banget. itu jadi thumbnail. Ya, tapi bukan hal yang begitu. Orang lihat tetap sebuah karya yang bagus. Ya, bagaimana lu bisa menciptakan karya tersebut? Ya, karena banyak foto-foto atau gambar terbuka. Kok nggak silent? Banyak gambar terbuka itu. Bentar saya silentin dulu ya. Nah, udah. Banyak gambar terbuka itu justru ke arahnya seronok. Iya. Kalau saya kan bikin video ya. Kalau foto mungkin kalau mau lebih artsy ya bisa dengan shading, shadow gitu, mainin lekuknya gitu ya, nggak seronok terang terus dengan pose-pose. Kalau seronok udah kelihatan dari posenya juga lah, pose cahaya udah kelihatan banget untuk
Nah kalau video bisa part-part yang terseksinya itu kita masukin kayak 1 detik atau 2 detik. Simplicity is beauty gitu loh. Tapi tetap dengan patokan yang kita hadirkan adalah keindahan gitu loh. Balik lagi yang tadi pernah saya jawab juga bahwa keindahan tiap orang itu beda-beda. Keindahan tiap orang beda-beda. Ada yang justru ternyata dibuka malah nggak indah. Contoh misalkan dia ada luka bakar di sini yang nggak mau ditampilin, ya udah tutup toh gitu loh. Ada yang emang secara pundak dia nggak terlalu bagus banget, ya udah tutup toh gitu loh. Tapi kalau pas dibuka, oh ternyata pundaknya bagus loh, sininya ini cakep banget gitu loh. Thank you. Ya gitu buka orang lain. Orang lain. Bau belum kebentuk, dikit lagi dong. Saya di sini. Wih, Yakuza. Nge-gym. Tadi barbelnya berat. Saya cobain barbel kamu di kamar tadi, barbelnya berat. Keangkat emang. Oh berarti lu salah satu yang kuat banget kalau bisa ngangkat. Sepele. Gitu. Jadi yang penting patokan simplicity is beauty. Oke. Terus juga untuk video kita kurangin porsi-porsinya, tapi dengan mengedepankan sisi apa namanya? Beauty-nya gitu loh. Tapi kan itu deliverable-nya ya, maksudnya video jadi. Ya. Ketika ngambil, lu tetap menikmati semuanya. Fotografer pulang bawa karya, videografer pulang bawa bahan. Nah, bahan makin banyak kan lebih enak untuk masak. Gitu. Jadi lu shot sebanyak-banyaknya. Selama waktunya ada, shot sebanyak-banyaknya. Lulusan dakwah nih. Oke. Kenapa ke situ? Iya nggak tahu. Iya, tapi ya. Sebenarnya cukup menjelaskan. Ya. Skat cukup terjawab? Cukup. Oke, sebenarnya udah lumayan lah ya obrolan kita di sini. Gua rasa baru sedikit ini. Lumayan tuh karena kerasa dari yang pertama. Iya benar. Iya. Biarin aja. Yang mereka nggak tonton sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Gue sebenarnya udah mulai pengen untuk penutupan aja. Ini ada beberapa pertanyaan gue sendiri sih yang gue agak kepo aja sama lo. Kayak pertama, fitur dari sebuah kamera dari apa yang lo lakukan. Oh iya, non sponsored ya. Tapi ini soalnya nanti dia jadi jualan Fuji. Yang dibutuhkan dari sebuah kamera di yang lo kerjakan, yang paling penting fitur di dalam kamera yang lo apa ya? Secara kuantitas tuh sering banget pakai, bukan kuantitas sih. Frekuensi lo pakai terus nih fitur. IBIS. Nomor 1 IBIS. Iya. Nomor 2? IBIS. Sampai 3 aja deh. 1 doang IBIS. Yang lainnya kan yang lain nggak penting. General gitu. Yang lain masih bisa menyesuaikan. Ketika krusial berarti IBIS ya? Buat sunset shoot ya. Krusial IBIS. Ya buat sunset shoot. Kayak kalau Fuji itu kan ada film simulation. Sebenarnya di kamera lain pun ya untuk warna yang bagus. Ya bisa. Ya bisa. Ya maupun tidak post produksinya tidak seringan Fuji. Gitu. Ya dan sebenarnya kan ya selera juga. Tapi mereka kan bisa ada custom profile juga kan, kamera lain kan. Tapi nomor 1 IBIS berarti. Buat saya yang sering dipakai kan, itu IBIS karena sunset shoot itu kan handheld, jadi tetap sunset gitu. Dan kenapa saya pilih dengan sensor APS-C ya karena IBIS di APS-C dibanding full frame lebih stabil aja. Oke. Dengan stop yang sama gitu. Ya itu mah titipan Fuji kayaknya. Enggak. Oke. Terus nih pertanyaan terakhir lah dari gua. Ini sih berkaitan gua soalnya ada lagi bikin. Tapi sebelum pertanyaan terakhir saya tanya, kamu kan udah hatam tuh semua materi saya. Yang paling oke menurutmu? Yang paling oke dalam sudut kualitas produksi pastinya pas praktek lah. Bab 2 atau 3 gitu. Saya shoot Caca. Iya. Itu ya itu juga yang sebenarnya jadi topik di sini kan, membuka mata gua karena lu praktek 3 kali shotnya kan kemarin disuntik editing kan, ada materi tambahan di praktek. Tapi pas nge-shotnya 3 kali, gua nggak lihat tripod, gua nggak lihat mic. Tapi itu adalah yang lu praktekkan di sini kan cara lu cari duit kan. Yes. Nah itu menurut gua lumayan membuka mata. Bahkan lebih simpel lagi kalau saya nge-shoot beneran, itu kan ada layar di atas ya sebenarnya, itu cuma buat ngerekam doang kan untuk keperluan kelas. Oh sebenarnya, oh iya. Nah kalau saya shoot aslinya saya nggak pakai lebih layar di atas, lagi. Jadi beneran kayak ngegantung doang gitu, simple aja. So saat shoot itu juga memudahkan segalanya, bahkan kalau kita harus shoot di tempat-tempat yang harusnya berizin atau misalkan ribet secara perizinan, itu bisa kayak ya kita kayak traveler lagi. Ya nggak kelihatan heboh. Nggak kelihatan heboh. Nah itu sih, gue memang di bab praktek itu menurut gue lumayan membuka mata. Introduction terlalu lama, mungkin gue udah muak aja lihat muka lu gitu kan. Jadi pas introduction terlalu lama. Yang mana, kanan apa kiri? Terus
beberapa materi tapi di luar introduction, Ya. oke lah gitu. Beberapa ya masuk, terus cara bisnis juga di akhir ya kayak tadi ada teknik 222. Menurut gua oke lah. Cuma menurut gua perlu disuntik tuh yang tadi gua bilang materi tentang Klien. klien. Ya pokoknya yang tadi kita bahas lah. Ya klien. Tentang maksudnya yang mereka bisa angkat, maksudnya apa ya? Bisa praktekkan secara real. Ya tadi itu bener tuh kayak klien ini cari duit sama apa. Ya pokoknya yang sifatnya menurut gua ya itu kayak sebenarnya subjektif lu sih. Tapi kan real proses yang mungkin mereka bisa contoh gitu. Nah itu gua rasa bisa sih untuk jadi. Tapi nanti kalau udah terjun, kejebur, tenggelam, itu nanti ngalir sendiri, Pak. Dan pasti beda-beda ya. Beda-beda. Jadi patokannya beda-beda. Nah, tapi kalau gambaran ininya kayak ada warung makan, restoran makan yang udah sepi, gimana cara rame lagi? Nggak usah dia datengin satu-satu orang untuk datang. Dia cukup datengin satu PO bus untuk berhenti di situ. Langsung rame. Langsung rame. Ya itu kan ya itu ada teknik-teknik yang dipelajari along the way kan. Cuma maksud gue sih pengen ya yang nonton atau yang beli kelas lu juga setelah diajarin nih caranya gini. Tapi gue pengen mereka tuh bisa melakukan bisnisnya, monetisasinya dari karyanya. Itu ada real action yang gue tahu pas dicobain pasti beda-beda arahnya, beda-beda kesimpulannya, beda-beda story-nya. Tapi misalkan gue pengen belajar berenang, ada orang yang pengennya tuh ngelihat orang berenang dulu depan dia. Oh begitu, gue coba ikutin, Praktekin. walaupun story-nya akan beda. Pas gue nyelup gue gitu beda. Tapi paling nggak ada orang-orang kan yang lebih nyaman ketika ada contoh yang jelas gitu, yang gue bisa praktekin dengan konkret. Gitu. Dan itu contoh yang jelas. Satsetsu saya itu udah cukup banget untuk orang mulai untuk jadi profesional. Asal setelah nonton semua satsetsu udah dapat sertifikat, sering-seringlah bikin video. Udah, jadi. Oke, jadi tinggal mendorong diri biar lebih banyak praktek ya? Yes, banyak praktek. Masuk lagi ke standar tadi masakan. Nggak usah standarnya rendang, ceplok aja dulu, biar mulai. Oke, jadi sebenarnya gini ya, kita tuh coba untuk amplifikasi pesan, tapi pesannya itu simple. Amplifikasi, oke. Adalah untuk praktek. Yes. Ya kan? Yang penting praktek gitu. Yes. Coba dengan orang terdekat, coba langsung melakukan kegiatannya. Yes. Sebenarnya intinya itu ya. Of course. Tapi pesan kita emang dalam bentuk yang banyak. Tapi ya kurang lebih mirip-mirip sih. Gue juga kalau ngobrol sama narasumber lain di sini, ya titik terbesarnya adalah praktek. Yes. Bahkan dibandingkan nonton kelas lu, kalau nggak ada praktek, gue rasa lebih maju orang yang praktek dan nggak nonton kelas lu. Praktek sebenarnya intinya. Makanya di kelas saya itu bahkan lebih dari 50% ya praktek. Dan memang ya paling nggak balik lagi kelasnya itu adalah untuk orang-orang yang memang butuh. Gua rasa ya butuh acuan untuk memulai. Karena nggak semua orang berani kan. Kalau nggak ada acuan jelasnya, gue sih mulai tanpa acuan jelas ya. Karena saat itu kan nggak ada Faim kan. Cocok. Nggak ada Faim Ahmad. Iya. Gitu. Masih SD. Malah gue bikin kelas. Masih SD, dia bikin kelas, saya masih SD. Seru juga kali ya. Member di Satsetsu itu, nanti saya pilih salah satu ikut praktek sama saya di lapangan. Seru jadi konten ST. Ya, Kenapa begitu lu? Boleh dong. Tapi lu kok mukanya nggak seneng, Pak. Boleh. Ulang. Itu muka nggak seneng ya? Ih, gitu. Seru juga kayaknya kalau misalkan nanti salah satu member Satsetsu itu, saya ambil, ikut praktek saya di lapangan. Bener, dan jadi episode ST. Best. Betul, keren. Boleh itu, Yang sebelumnya di-cut. Nah, masukin aja, Bu. Oke, terus pertanyaan terakhir, karena gue kan lagi ada sebuah campaign juga. Gue rasa ini lumayan bisa gue cuplik jadi hal-hal seru lah. Campaign apa tuh? Ini pertanyaan aja sih. Kalau lu punya 25 juta buat beli kamera dan gear apapun, apa yang lu pilih? 25 juta. Lu dikasih budget 25 juta, bersih tapi harus beli gear fotografi, videografi. Apapun lah. Ngerjainnya foto video gitu? Atau kalau video doang? Bukan ngerjain. Lu punya budget 25 juta untuk belanja gear. Lu beli apa? Ketika lu tidak punya gear apapun. Sebut tipe, brand? Boleh. 5 juta. Malas 25. 25 juta saya beli XT4. XT4? Second. Kenapa second? Ya biar masuk budget buat lensa. Emang ada yang baru? Ada yang baru nggak sih?
Ini Discontinue. udah X-T5 kan? XT4 second, lensanya 25 Cinelens 7 Artisan. 25 mili. Harga berapa itu Cinelens 7 Artisan? 5 juta. 5 jutaan. Pas. 17-an kurang lebih. Bu, second? 17 sekitar situ. Yakin lo? Ya vlog kan harganya berubah deh. Macam-macam. Ah, udah itu doang. Udah. Dan dengan alat itu cukup untuk lu cari duit. Wow, itu udah bisa ngasilin gambar yang kayak gini. Nanti tayangin. Ya, ini emang X4 kan? Enggak, maunya video saya yang tayangin. Oh, ini Iya, maksudnya kita cuplikin. Iya, gambar kayak gini. Oh. Mentahannya saya bisa kasih abis ini. Kirain kayak gambar podcast ini. Warna masuk ke Fujifilm nantinya. Yaudah nggak apa deh. Warna Fujifilm dipaduin sama Cinelens itu gokil. Bapak nanya itu sih, jadi saya masukin ke situ. Tapi bener kan itu lagi campaign kan? Ya bener, 25 nggak apa-apa. juta beli apa? Saya beli itu saat ini ya. Karena kan ini. manusia dinamis. Kenapa nggak XS20? Secara fitur bagus. Nah, itu banyak pertanyaan yang bilang milih mana XT4 sama XS20. Karena secara harga sarser. Ya, lu pilih Fitur lebih modern XS20 ya kan. Tapi genggaman dan kuat gitu kayak lebih kuat. lebih XT4. terlihat profesional, Nggak mesti terlihat, yang penting kuat. lebih rigid. Saya tuh kadang tidak mengkiblat ke sesuatu yang terlihat gitu loh. Kalau mau terlihat itu saya tuh pakai full reach, pakai ini. Nah, cuma kan saya Ya lu kan sering malah hindarin itu. menganutnya Iya. Sat-sat-sut. Nah, kalau lu menganutnya itu kan lebih masuk XS20. Harusnya. Karena lebih kecil. Sedangkan lu XT4 tadi Tapi argumennya overheatnya lebih kuat XT4. Salah satunya itu. gua nggak Lebih kuat. antara setuju atau enggak, gua juga bingung sih. Soalnya gua nggak tahu ya. Tombolnya lebih XS20 enak sama ini. Ya udah, pokoknya itu pilihan lu adalah Tapi XS20 juga oke. iya, pilihan lu adalah itu. Pilihan saya itu. Oke. Itu bisa menghasilkan gambar bagus. Oke, paling itu aja. Gua nggak tahu sih, tapi harusnya pas video ini tayang memang gua lagi ada lomba fotografi. Ada lomba foto. Ada foto. Hadiah utamanya adalah 25 juta. Wow. Satu orang. Bisa buat DP BYD. Nah, beda dong. Oh beda. Kan tadi lu udah jawab. Buat apanya? XT4 sama lensa. Oh itu. Gitu. Kenapa jadi buat DP BYD Atto 1? Oh, masuknya ke situ. Nah, emang Atto 1 racun sih. Kalau BYD mau taruh sini juga kita Bagus ya? nggak ini. Kita bisa tahu Aku lagi podcast di caper. dalam mobil. Ih, serius ya? Bisa tahu. Iya, boleh nih nanti. Ngapa enggak format aja yang ini, kita bikin yang di dalam mobil gimana? kita bikin di dalam mobil. Dejavu aja dah. Jadi guys, kita udah format 3 kali ya. Ini Nggak 3 kali pembahasan dong. paling aman. Ya, ini paling aman. Akhirnya ini Pokoknya bisa banyak tayang. kejadian-kejadian. Bukannya kita takut menyinggung brand atau apa. Banyak kejadian-kejadian yang sifatnya memang Distract. mistis sih. Distract. Mistis. Kamu tahu Distract 8? Distrik. Oh, mistisnya gimana contohnya? Mistis. Anggur. Kiss me. Jauh aja. Jauh. Iya. Ya jauh. Apa yang mistik? Nggak ada yang mistik. Ya kan nggak perlu kita ceritain Oh, di iya, sini. iya. Itu terlalu mistis lah. Tapi kamu setelah nonton Sat-Sat saya itu full, kamu tertarik nggak masuk untuk produksi video? Nggak. Karena udah ada yang ngerjain. Karena saya YouTuber aja lah. Nah, cukup. YouTuber kan video. Iya, tapi saya bukan yang tipe cantik. Saya nggak Tipe memuji. agak Yes. susah. Saya gagu lah kalau sama cewek. Tapi banyak juga yang nuduh saya tuh YouTuber. Padahal saya nggak aktif YouTube. Makasih, Mas Faim. Udah datang. Ada gimana ini? Oh iya. Prom itu apa? Apa itu? Kita belum bikin kode, Pak. Mau kasih kode nggak? Oh, kode itu kode promo, iya. Kodenya apa? Inilah mau mereka-mereka yang nyambung-nyambung sama ST apa, terus Oke, biar lo tinggal coba. input aja. Coba. Langsung sekarang nih. Ya. Jangan nikah. Pancing dulu nggak sih? Pasti buat lagi tuh. Ada apa dengan Ska anjir? Makanya gue bilang. Ska, serius Ska. Tapi emang coba, gini. Orang yang mau nikah itu cobaannya kuat, tapi juga rezekinya kuat, tergantung arahmu kemana. Tahu nggak, saya sebelum nikah, 1 tas kamera saya gadein. Untuk pinjem uang 10 juta. Real. Itu Untuk nikah. klien saya yang nolongin, Adidi namanya.
Untuk nikah Bos. itu. Buat nikah. Jadi budgeting ada kurang lah. Ada kurang, saya ngeliat kamera doang nih. Saya gadein Pak. Saya WhatsApp ke Adidi. Saya gadein kamera. Tapi dia nggak ngambil kamera itu, taruh di studionya Habibie doang. Terus ada 3 orang yang layak untuk pinjem uang. Pertama, Kok jadi kemana-mana? ya, ini bener, Oh ini iya, masih nyambung ya? ini masih nyambung. Ya? Pasti gong nih akhirnya. Pertama, itu orang yang kena bencana. Oke. Itu layak. Tiba-tiba Layak. rumahnya kebakaran. Layak. Tiba-tiba gempa bumi cuma di rumahnya doang gitu loh. Layak. Besok pinjem Iya. uang itu layak. Orang yang kedua adalah orang yang mau menikah. Itu layak. Karena ada hitung-hitungannya setelah nikah dia bayar. Iya toh? Dan itu adalah ibadah. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang niat nipu. Udah. Masuk layak. Tuh. Iya. Karena berarti kalau yang 2 ini bukan termasuk, berarti orang yang ketiga. Nah, masuk nggak? Kan lu sebut 3 orang yang layak meminjam uang. Kok yang terakhir niat nipu? Ya layak. Tahu nggak maksudnya? Udah, kodenya kita buat Oh, jadi kita bikin kode ini kan? Kalau yang kemarin kodenya apa? Yuk nikah. Nikah yuk. Yuk nikah. Yuk nikah kemarin. Yuk nikah. Itu inspirasinya kan dari Ska. Iya. Kenapa kita nggak bikin inspirasi dari Wowo sekarang? Anniversary dong. Anniversary. Iya. Oh, Wowo baru anniversary. Baru anniversary. Itu indah banget tau. Gini kalau aja lah. anniversary. Tapi kan kalau lu kodenya anniversary seolah-olah kelas lu udah setahun. Oh iya, jangan. Lu kan masih baru kan. Iya. Selamat Wowo gitu aja ya. Selamat Wowo. Selamat buat Wowo. Tapi jangan. sambung aja selamat Wowo. Kalau Kita selamat benerin. Wo, itu mengulang kok soalnya double Wo gitu. Selamat Wo. Selamat Wo. Ya udah. Selamat. Tapi yang kita kira-kira orang nanya tuh bisa langsung ngetik langsung. Iya tapi seru juga sih selamat Wo. Gimana? Oke nggak? Kapital atau enggak? Kemarin banyak yang masukin. Harusnya nggak ngaruh kayaknya deh, nggak tahu deh. Ya lu yang iniin. Gimana? Kayaknya kemarin kita masukin nggak ini ya? Nggak Aman? kapital kayaknya. Aman ya? Ya nggak tahu, lu mereka coba-coba aja lah. Kayak ini panjang deh, kayaknya nanti nggak tahu deh selipinnya gimana. Iya, gitu ya. nanti dia Yang penting aja yang pokoknya motong. di depan Bebas. biar kodenya nongol dulu, baru kita mulai videonya. Selamat Kodenya adalah selamat Wo. Selamat Wo. Itu inspirasi dari Wowo yang baru anniversary. Kita kasih selamat. Selamat. Mantap. Gimana rasanya anniversary? Tahu nggak ulang tahun istri itu ada 3. 1 hari lahirnya. Iya. Kedua anniversary. Itu ulang tahun istri loh masuknya. Jadi kamu yang ngaduin, dia sih enggak. Ketiga, Valentine atau tahun baru. Haram. Dah. Wih, dalilnya Apaan? haram. Itu bukan masalah dalil. Karena itu menggaungkan mudorot. Mudorot, banyak mudorotnya gitu. Menggaungkan hal yang dibenci lah. Kok kenapa jadi religius gini, Pak? Nggak ngerti Erwin? saya juga ini. Amrullah. Arahnya ini. dari mana juga sih bingung. Luar biasa, Bapak. Ini buat Erwin Amrullah. kode doang sebenarnya kan klip ini. Kode jadi selamat wo. Tulisannya selamat wo. Oke sih, itu nggak ada spelling lain. Selamat wo itu udah. Selamat Wo ya. Berdasarkan Oke ya, saya potong harga di situ sesuai dengan harga yang kemarin lagi. Khusus untuk potong cepet apa mau murahin lagi? Ya dicepetin ya cepet-cepet. Oke. Ya, Khusus untuk subscriber Estek maupun kita nggak bisa ngelihatnya, tapi saya yakin yang nonton juga semua subscribe Estek Media ini. Ya. Malah ngaca. Nanti saya mau suntikin lagi. Atau ini aja. Apa? Taruh belakang aja lah. Ini klip bonus. Jadi yang udah nggak butuh materi dari obrolan kita, kan suka ada yang bang kurang panjang ya. Udah mereka nonton. Emang ada sampai gitu ya? sini. Kenapa podcast Om Fajar lebih panjang daripada podcast sama saya? Kasih tahu gitu. Hebat loh. Jangan lah sakit hati nanti. Asik. Tapi berbobot banget Om Fajar kalau udah ngomong. Oh ya jauh lah. Jauh. Jauh lagi. Jauh. Ya emang bener sih. Teorinya masuk. Iya. Gitu. Dan Om Fajar tuh sama gua agak lebih ketemu analisis. Sama. Bener. Masuk. Ngobrol. Maksudnya sama kamu bukan sama saya. Beda. Sama kamu Iya, secara bahasa itu terstruktur, rapi, enak.
Bagus itu. Panjang mau 1 jam lebih kan? Ngomong Fajar. Jam-jam, ngasih lihat jam aja. 22.36. Gue harus nganter lu balik lagi. Oke, terima kasih. Oke, guys. Selamat Wo. Itu kode promo yang bakal saya kasih untuk teman-teman Estek. Jadi teman-teman yang join pakai kode itu termasuk mendukung Wowo. Dan ini kita sampai malam banget. Kesian Wowo baru Anif. Oh iya. Balik malam banget gitu. Jadi kita sudahi. Thank you teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.